Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imanullah Al-Mulki. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode transportasi FAM, NWCR, Stepping Stone Method, dan Modified Distribution Method. Nah, penjelasan singkatnya, metode transportasi adalah teknik pengalokasian sumber daya yang digunakan untuk meminimalkan biaya transportasi dari sumber daya yang tersedia ke tujuan yang ditentukan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi, termasuk FAM, NWCR, Stepping Stone Method, dan Modified Distribution Method. Nah, apa sih FAM? FAM adalah Vogels Approximation Method. Metode FAM adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam masalah transportasi. Metode ini menghitung biaya transportasi terendah untuk setiap baris dan kolom dalam tabel transportasi. Kemudian memilih sel dengan perbedaan biaya transportasi terbesar untuk dialokasikan. Metode FAM dianggap lebih akurat dibandingkan dengan metode lainnya. Namun, metode ini juga memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. Kemudian yang nomor 2 ada NWCR. NWCR adalah Northwest Corner Rule, yaitu metode yang sederhana dan cepat untuk menyelesaikan masalah transportasi. Metode ini mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara berurutan mulai dari sudut barat laut tabel transportasi dan kemudian mengalokasikan sumber daya berdasarkan kapasitas tersisa yang tersedia dalam baris atau kolom. Kemudian ada SSM. SSM adalah Stepping Stone Method. Metode ini adalah metode iteratif yang menghitung nilai potensial untuk setiap sel dalam tabel transportasi. Metode ini memerlukan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan metode NWCR. Namun, metode inilah yang memberikan solusi yang lebih akurat. Kemudian nomor 4 adalah ada MDM. MDM adalah Modified Distribution Method. Metode ini adalah metode yang menggabungkan elemen-elemen dari metode FAM dan metode SSM. Metode ini memperhitungkan biaya transportasi terendah dan nilai potensial dari setiap tabel transportasi, dan kemudian menghitung alokasi sumber daya yang optimal. Kemudian kelebihan dan kekurangan setiap metode. Nah, untuk kelebihan metode FAM adalah memberikan solusi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian solusi yang lebih optimal dalam situasi tertentu. Kemudian menghasilkan lebih sedikit iterasi daripada metode SSM. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu satu, memerlukan waktu yang lebih lama daripada metode NWCR. Kemudian metode ini juga tidak dapat selalu memberikan solusi yang optimal dalam semua situasi. Nah, metode ini juga memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan ukuran tabel transportasi yang benar. Kemudian ada NWCR. NWCR juga memiliki kelebihan, yaitu metode yang sangat sederhana dan cepat untuk menyelesaikan masalah transportasi. Kemudian solusi yang lebih baik dalam situasi tertentu seperti ketika biaya transportasi konstan atau permintaan dan pasokan setara. Nah, kekurangannya adalah tidak selalu memberikan solusi yang optimal, sama. Kemudian tidak cocok untuk digunakan dalam situasi ketika biaya transportasi bervariasi atau ketika permintaan dan pasokan tidak setara. Kemudian juga tidak dapat memberikan informasi mengenai nilai potensial untuk setiap tabel transportasi. Kemudian ada SSM. SSM juga ada kelebihan, yaitu memberikan solusi yang lebih akurat dibandingkan metode NWCR. Kemudian
dapat menghasilkan solusi yang optimal dalam situasi tertentu. Kemudian juga memberikan informasi mengenai nilai potensial untuk setiap tabel transportasi. Namun juga SSM ada kekurangannya, yaitu juga memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. Kemudian juga memakan waktu yang lama untuk setiap penyelesaian masalah dengan ukuran tabel transportasi yang benar. Kemudian juga memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep nilai potensial. Dan juga MDM mempunyai kelebihan, yaitu penggabungan elemen yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Kemudian juga dapat menghasilkan solusi yang baik dalam situasi ketika biaya transportasi bervariasi. Nah, kekurangannya juga memerlukan waktu komputasi yang lebih lama. Lagi-lagi masalah soal waktu komputasi itu bebas kita memilihnya metode yang mana. Dari semua kekurangan dan kelebihan metode ini tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengolah semua metode-metode yang akan kita gunakan dan kita akan lakukan. Kemudian metode transportasi ini dapat diterapkan pada berbagai jenis industri ya, seperti industri manufaktur, logistik, perusahaan retail, perusahaan pengiriman barang, organisasi kesehatan, industri pertanian, layanan pemesanan makanan, perusahaan pemrosesan logam. Tentunya semua metode-metode ini akan selalu terpakai dalam berbagai jenis industri. Tak hanya industri yang saya jelaskan tadi, tetapi juga banyak metode-metode yang sudah dipakai dalam jenis-jenis industri yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya bahwa metode transportasi FAM, NWJR, Stepping Stone Method, dan Medieval Distribution Method adalah metode yang digunakan untuk pengoptimalan alokasi sumber daya dalam masalah transportasi. Dan juga metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat meminimalkan biaya transportasi. Ya, meskipun banyak kekurangan tetapi juga banyak kelebihan, tapi tergantung kita yang memakai metode yang mana. Kemudian dalam prakteknya, pemilihan metode transportasi yang tepat dan penggunaan software atau program komputer yang efisien itu dapat membantu untuk mengatasi beberapa kelemahan dari metode transportasi, menghasilkan solusi yang lebih akurat dan efisien dalam mengatasi masalah-masalah transportasi. Nah, ada 3 poin penting yang menurut saya itu cukup banyak yang tersampaikan yaitu metode transportasi adalah metode yang menggunakan ilmu matematika dan ilmu operasi yang menggunakan ilmu ini untuk pengoptimalan alokasi sumber daya dan masalah transportasi. Nah, poin kedua adalah yang juga lagi-lagi sudah bolak-balik dijelaskan, yaitu metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah pemilihan metode transportasi yang tepat dan penggunaan software atau program komputer yang efisien dapat membantu mengatasi beberapa kelemahan dari metode transportasi. Maksudnya apa? Bahwa pemilihan metode dan software itu juga mendukung bagaimana software kita gunakan dan metode yang kita gunakan. Jadi bijak-bijaklah atau pilihlah metode dan software yang akan kita gunakan.
Sekian dari saya, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan saya yang masih berbelit-belit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.